Halo para pejuang tes CPNS 2021. Kali ini kami akan membahas soal-soal mengenai topik matematika berbanding lurus dan berbanding terbalik part kedua. Model soal seperti ini biasa muncul dalam tiap paket CPNS dari tahun ke tahun. Oleh karena itu kami telah merangkum jenis soal ini untuk dibahas di video kita saat ini. Tentunya soal-soal ini telah kami susun dan kami pilih dengan teliti dan merupakan soal yang paling sering keluar di ujian tes CPNS. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, soal selanjutnya. Jika 6 pria dan 8 laki-laki itu dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 10 hari, sedangkan 26 pria dan 48 laki-laki dapat mengerjakan dalam waktu 2 hari, maka waktu yang dibutuhkan 15 pria dan 20 orang laki-laki adalah berapa? Oke, ini kan artinya perbandingan terbalik lagi ya teman-teman. Tapi di sini kita punya dua variabel nih buat menentukan waktu yang dibutuhin. Nah, untuk itu kita lihat dulu aja. Ini pria dan ini anak laki-laki. Kemudian waktunya. Waktu. Kita lihat perbandingannya dulu. Set kayak gini kan. Oke. Kita tadi dapat kalau nilai 6, 8, dia waktu yang dibutuhkan adalah 10 hari. Nah, kalau kita bagi dengan 2, kalau kita bagi sama-sama dengan 2, kita kurangkan ini, kita bagi dengan 2, jadi kan ini ada 3, 4. Nah, waktunya kan harusnya makin gede dong, kan waktunya makin lama dong, karena pekerjaannya makin dikit. Nah, kalau gitu, karena dia dibagikan dengan 2, perbandingannya adalah di sini dikalikan dengan 2. Jadi waktunya 2 kali lebih lama. Karena hanya dilakukan oleh 2 kali lebih sedikit orang yang mengerjakannya. Jadi ini dikali 2, waktu yang dibutuhkan adalah 20. Nah, sekarang kita targetnya itu adalah 15 pria dan 20 anak laki-laki melakukan jenis yang sama. Nah, kalau targetnya 15 dan ini 20, nah kalau kalian lihat perbandingannya, kita bisa tahu kalau ini tuh dikalikan dengan 5, biar dapat 15 sama 20. Nah, kalau kalian lihat lagi, karena waktunya kan di sini pekerjaannya makin gede, waktunya makin kecil, daripada dikalikan dengan 5, artinya waktunya kan makin mengecil tuh. Jadi kita bagi dengan 5, perbandingannya biar sama. Jadi 20 dibagikan dengan 5 adalah 4 hari. Jadi melakukan jenis hal yang sama, yaitu waktu yang dibutuhkan adalah yaitu 4 hari. Jawaban yang E. Oke, soal selanjutnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari oleh 18 pekerja. Apabila pekerjaan tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 12 hari, maka banyak pekerjaan tambahan yang dibutuhkan adalah. Oke, soal ini kalau dari logika kita lihat dulu ya. Kalau 30 hari kita butuh 18 pekerja, maka apabila pekerjaan tersebut ingin diselesaikan dalam 12 hari, artinya waktu yang lebih cepat kan. Kalau gitu pekerjanya perlu ditambah dong. Logikanya kan kayak gitu kan. Kalau waktunya pengen lebih cepat, artinya banyaknya orang yang perlu dikerjakan artinya lebih banyak. Jadi ini adalah perbandingan terbalik. Oke, kita dapat kalau begitu 30. Ini kan kalau begitu perbandingan terbalik kan. Ya udah 30 per 12 sama dengan X per 18. Oke, ini bagi 6 bisa jadi dapat 2, ini bagi 6 3, ini bagi 1, ini 15. Jadi X sama dengan 15 kali 3 sama dengan 45 orang. Oke, kita lihat banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan. Pekerja tambahan dari sebelumnya. Karena sebelumnya ada 18 pekerja nih. Dan kita tahu target yang dibutuhkan adalah 45 pekerja. Jadi tambahan pekerjanya adalah 45 dikurangi 18. 15 kurangi 8, 7, 4, 3 kurangi 2, 27 orang. Jadi tambahannya adalah 27 orang. D. Oke, soal berikutnya nih. Suatu proyek dijadwalkan akan selesai dalam waktu 40 hari. 40 hari yang dikerjakan oleh 60 pekerja. Kemudian masuki hari ke-21, artinya 20 hari udah terlewatkan. Kalau di timeline-nya gini kan, ini 40 hari, di sini 20. Nah, di sini hari ke-21 nih, 21 ada 10 orang pekerja yang sakit. 10 orang pekerja sakit, jadi sisanya tinggal 60 pekerja kan, dikerjakan dalam 3 hari. 1, 2, 3. Jadi sampai hari ke
23. Dia bekerja lagi 3 hari setelahnya. Agar proyek selesai tepat waktu, jumlah minimal yang harus ditambah adalah berapa pekerja nih? Oke, buat menghitung seperti ini, kita lihat dulu nih. Kalau baiknya kita lihat harinya, pekerjanya, dan progresnya. Nah, kita anggap kan kayak gini kalau gitu. Set. Oke, seperti ini. Nah, dalam 40 hari, 60 pekerja. Oke. Kemudian di hari memasuki hari ke-21, artinya kan setelah 20 hari dia masih 60 pekerja kan. Setelah 20 hari dia masih 60 pekerja. Kemudian di waktu 21, 23, 22, 23 artinya 3 hari dia dapat 50 pekerja. Terus di hari berikutnya 24 hari artinya oke, kita lihat dulu nih. Kita kan kita tinggal berapa hari ini? Kita udah melewatkan 20 hari dengan full 60 pekerja, terus kemudian 3 hari dengan 50 pekerja. Sisa hari targetnya itu kan artinya 40 dikurangi 20 dikurangi 3. 40 dikurangi 20 kan 20 dikurangi 3 artinya 17 hari waktu eh, proyek tersebut dibutuhkan. Nah, tapi dengan pekerja berapa nih? Harus ditambahkan berapa agar progresnya itu selesai. Nah, anggap aja kalau dalam 40 hari dilakukan 60 pekerja, progresnya itu kan artinya kita kalikan ya, anggap aja ya. 40 dikali 60 sama dengan 2400. Progresnya itu kita harus dapat 2400 pekerja hari, gitu kan. Jadi pekerja harinya di target awal tadi itu adalah kita harus mencapai 2400. Nah, kalau dalam 20 hari masih ada 60 pekerja, artinya kan target yang sudah tercapai adalah 1200 kan. Dikalikan juga nih, 20 kali 60 jadi 1200. Kemudian 3 hari dengan 50 pekerja, artinya 3 kali 50, 150. Oke. Oke, sekarang kita dapat nih, targetnya adalah 2400. Kita udah dapat 1200 dan 150. Artinya kita kurangkan aja ini jadi 1200 dikurangkan lagi 150. Jadi hasilnya adalah 0,5 2 kurangi ini 1 dipinjam tadi jadi 10 10 dikurangi 5 11 dikurangi 1 jadi 10 1050. Jadi progres pekerjanya itu kan adalah target sisanya itu adalah 1050, tapi hanya dilakukan hanya tinggal 17 hari waktunya. Nah, sekarang pekerjaannya itu harus berapa biar ini target tercapai 40 harinya tadi, ya kan? Karena waktu tersisanya adalah 17 hari dengan pekerja berapa agar progresnya mencapai 1050 gitu intinya. Oke, ya udah kita tinggal cari aja 17 kali X sama dengan 1050. Artinya X sama dengan 1050 dibagi 17. Dapat berapa tuh? 61, bla 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 bla. Naik ya kalau gitu. Nah, kalau gitu kan artinya karena ini yang ditanyakan itu adalah jumlah minimal pekerja yang harus ditambahkan. Jadi kalau minimal pekerja kan kita nggak mungkin ini desimal kan. Masa pekerja itu pecahan. Jadi artinya harus kita tambahkan ke atas, kita bulatkan ke atas. Karena kan kalau yang namanya pekerja kan pekerjaannya akan lebih banyak, tapi tetap aja itu butuh satu pekerja lagi. Jadi kita bulatkan ke atas jadi 62. Oke, 62. Jadi X-nya kita dapat nilainya adalah 62. Nah, sekarang pekerja yang harus ditambah berapa? Jumlah minimal pekerja yang harus ditambah. Artinya kalau gitu kan kita dapat nilainya 62. Target awal pekerja itu adalah 60. Jadi kita dapat pekerjanya yang harus ditambahkan adalah 62 dikurangi 60, yaitu sisanya 2. Jawabannya yang A.
Oke, soal baru nih, perbandingan lagi, dan itu adalah ini adalah perbandingan terbalik nih, karena butuh waktu dan pekerja. Oke, pertama kita baca dulu. Suatu proyek memiliki kerja 40 hari dan 30 pekerja. Hari dan pekerja. Masuki hari ke-14, proyek dihentikan dan dilanjutkan 3 hari kemudian. 1 minggu sebelum proyek terakhir, hanya tersisa 90% pekerja yang mampu melanjutkan pekerjaan sampai dengan selesai. Dengan kondisi seperti itu, proyek tersebut akan terlambat setidaknya selama titik-titik hari. Oke, pertama kita cek dulu, em, kita cek dulu berapa dari targetnya ini. Jadi kan kita buat perbandingannya, ini hari, ini pekerja, dan ini target. Ini kan. Pertama kita tahu waktu kerja harinya adalah 40 dengan pekerja 30. Oke, jadi lanjut di hari ke-14 proyek dilanjutkan 3 hari kemudian. Jadi pada waktu eh, 13 hari sebelumnya pekerjanya masih 30. Oke. Kemudian dilanjutkan proyek dihentikan dan dilanjutkan 3 hari kemudian. Jadi di waktu hari ke-14, 15 itu dan 16, 1, 2, 3 dia di 1, 2, 3 artinya dia masih kosong kan. Artinya tidak ada progres di waktu itu. Jadi 3 hari selanjutnya dia progresnya adalah 0. Kemudian 1 minggu sebelum proyek terakhir hanya tersisa 90% pekerja yang mampu melanjutkan pekerjaan tadi. Tersebut akan pada waktu 1 minggu sebelum proyek berakhir. Pertama kita lihat dulu nih. 40 hari kita udah menghabiskan 13 tambah 3 jadi 16. Sisanya itu kan berapa tuh? Oke, selanjutnya kan kita tadi dapat 1 minggu sebelum proyek terakhir hanya bersisa 90% pekerja yang mampu melanjutkan pekerjaan. Artinya seminggu sebelumnya artinya kan 7 hari se sebelah 7 hari sebelum proyek berakhir. Nah, di sini kan harus adanya gap yang masih dia 30 hari dong. Ya, maksudnya 30 pekerja masih bekerja. Kita lihat dulu sisanya di sini tuh berapa. Oke. Kalau 13 40 dikurangi 13 tambah 7, 40 dikurangi 20 itu kan 20. 20 kurangi 3 jadi 17. Ini kan 40 dikurangi 13, 3 sama 7. Jadi sisanya kan 13 tambah 3 tambah 7. Artinya kan sisanya adalah 17. Oke, masukkan ke sini. Jadi masih ada 17 hari di mana dia tuh masih full 30 hari. Oke. Karena targetnya 40 30 kita kalikan aja dulu. Targetnya ini kan adalah 12 4 kali 3 12.000. Oke, 13 kali 30 itu adalah 390. Ini 0, 17 kali 30 yaitu 510. Oke, ini 7 hari sebelum hari target deadline. 7 hari sebelum target deadline, dia pekerjanya sekarang itu adalah 90% dari total seluruh pegawai. Jadi 90% dikalikan 30 itu berapa? Oke, kita bisa coret 1 di sini. 9 kali 3 kita dapat nilainya adalah 27. Jadi di sini sisanya sisa 7 hari tadi adalah 27. Sedangkan kita yang dicari adalah proyek tersebut akan terlambat setidaknya selama berapa hari. Nah, jadi kita cari nilai X-nya. Ya kan? Karena untuk mencari target dia akan selesai berapa hari. Oke, karena kita tadi udah dapat targetnya 1200 dan kemudian kita dapat waktu yang sudah terselesaikan selama seperti ini, kita kurangkan dulu aja 1200 dikurangi 390 berapa hasilnya? 0, 1, 11 kurangi 3
11 kurangi 3. Jadi berapa tuh? 8 ya. 8 ini tadi disimpan di depannya udah habis, jadi 810 dikurangin 510 lagi, kita kurangkan 510 karena ini masih ada progres 510 di sini. Kita dapat nilainya adalah 300. Jadi target progresnya perlu diselesaikan itu adalah 300. Oke, sekarang dengan nilai X 27 dikali 27 sama dengan 300. Kita dapat nilai X-nya itu adalah 300. Kita bagi 300 kita bagi dengan 27. Jadi kita dapat nilainya 9, 100 dibagi 9. 100 dibagi 9, yaitu sekitar 11,11. Karena ini adalah waktu yang dibutuhkan, artinya kita bulatkan ke atas. Kan per hari, jadi harus bulatkan kan. Kita bulatkan jadi nilainya 12. Kemudian jadi nilai X tadi waktu yang dibutuhkan adalah 12 hari. Sedangkan waktu targetnya tadi kan adalah 7 hari kan. Jadi proyek tersebut akan terlambat setidaknya berapa hari nih? Ya udah kita kurangkan aja 12 dikurangi 7. Yaitu sama dengan 5 hari. Jawabannya yang A. Sekian pembahasan kumpulan soal-soal HOTS dari kami. Nantikan terus pembahasan dan info-info terbaru soal CPNS hanya di channel kami Mastah CPNS, atau Anda bisa juga menghubungi website kami yaitu mastahcpns.com. Tetap semangat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.